mengikuti dan wajib terus pemeriksaan dan ujian kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter penguji tersendiri pada rumah sakit pemerintah. Cuma untuk pengujian kesehatan nanti akan kita laksanakan setelah semuanya calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bondowoso tuntas melaksanakan tahapan demi tahapan dalam pelatihan dasar. Nah, terkait jadwal tes kesehatan, nanti mungkin kita laksanakan di bulan November. Terkait pelatihan dasar, Bapak Ibu, ada 4 tahapan yang harus Bapak Ibu ikuti dan wajib lulus. Tahapan yang pertama adalah MOOC, Massive Open Online Course. MOOC ini adalah sebuah sistem, sebuah aplikasi yang dibuat oleh lembaga administrasi negara yang harus dan wajib diakses oleh calon pegawai negeri. Pak Budi kali kan. Bapak Ibu minta tolong yang harus diakses dan wajib dibuka oleh seorang calon pegawai negeri sipil yang di dalamnya terdapat modul materi. Bapak Ibu minta tolong ya. Di dalam MOOC terdapat modul materi latihan soal maupun studi kasus yang wajib dipelajari dengan sesama oleh seorang calon pegawai negeri sipil. Nah, di MOOC ini nanti akan dijadikan modal ketika Bapak Ibu memasuki tahapan yang kedua, yaitu distance learning. Nah, terkait MOOC ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM, Bapak Munir. Kemudian tahapan berikutnya, tahapan yang kedua adalah begitu MOOC selesai, nanti Bapak Ibu akan memasuki distance learning. Nah, di dalam distance learning ini sendiri, secara resmi Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai siswa dalam pelatihan dasar. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami undang sambil menunggu jadwal dari BPSDM Provinsi Jawa Timur yang saat ini masih dijadwalkan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dalam distance learning sendiri nanti sudah memungkinkan terjadinya interaksi antara Bapak Ibu dengan widya suara, antara peserta dengan sesama peserta juga. Nah, dalam distance learning sendiri nanti dalam satu kelas Bapak Ibu akan dibagi menjadi 40 orang. Dalam satu angkatan ada 40 orang. Jadi dari 284 calon pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso akan dibagi menjadi 7 angkatan. Jadi ada 40, kemudian yang terakhir nanti ada 44 orang. Distance learning sendiri dijadwalkan selama 22 hari dan ini adalah ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan yang saya sampaikan barusan bahwa distance learning jadwalnya masih disusun oleh BPSDM Provinsi. Jadi Bapak Ibu setelah nanti melaksanakan serangkaian MOOC tinggal duduk manis menunggu undangan kapan distance learning akan diselenggarakan. Nah, yang saya lihat barusan, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, pada saat distance learning ini kan forum Zoom meeting. Jangan sampai distance learning Bapak Ibu dari kendaraan. Barusan saya lihat ada yang dari mobil. Saya minta perhatiannya, dimohon nanti pada saat pembelajaran distance learning, karena Bapak Ibu sudah dinyatakan secara resmi sebagai siswa di pelatihan dasar. Saya minta dari OPD masing-masing di depan laptopnya sendiri-sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu distance learning selesai, Bapak Ibu memasuki tahapan yang ketiga, yaitu agenda habituasi atau aktualisasi, di mana Bapak Ibu akan kembali ke OPD masing-masing dengan tetap memakai pakaian diklat, kemeja lengan panjang, berdasi, dan bawahan warna hitam. Nah, terkait apa yang harus dikerjakan dalam agenda habituasi ini nanti akan disampaikan secara detail oleh widya suara pengampu pada saat Bapak Ibu belajar di tahap kedua, yaitu distance learning. Distance learning ini ditempuh selama 30 hari, 1 bulan, gitu Bapak Ibu. Kemudian
kembali ke tahap 2 tadi, mohon maaf ada yang ketinggalan. Bagian akhir dari distance learning, Bapak Ibu nanti ada seminar 1, seminar rancangan aktualisasi, di mana Bapak Ibu harus mempresentasikan inovasi apa yang harus Bapak Ibu buat. Nah, terkait rancangan ini nanti Bapak Ibu juga dipandu oleh code masing-masing pada saat pembelajaran distance learning. Gitu. Nah, pada saat seminar 1 ini kita akan mengundang mentor atau atasan langsung dari Bapak Ibu peserta latsar. Kemudian kita akan juga menghadirkan penguji dari pejabat eselon 2. Itu nanti di seminar 1, bagian akhir dari tahap distance learning. Kemudian tahap yang ketiga tadi agenda habituasi. Nah, begitu agenda habituasi selesai, Bapak Ibu akan memasuki tahap yang terakhir. Ini adalah tahap keempat, yaitu pembelajaran secara klasikal. Di mana pembelajaran secara klasikal ini Bapak Ibu akan kita hadirkan di tempat diklat, tapi Widya Suara Pengampu juga secara virtual. Jadi Bapak Ibu mulai dari pagi sampai malam di pembelajaran klasikal itu ada materi. Jadi Bapak Ibu sebanyak 40 orang dalam satu kelas kita hadirkan ke tempat diklat. Kalau perlu nanti kita asramakan. Nah, pembelajaran klasikal ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak Kodem untuk pembinaan fisiknya. Pembelajaran klasikal ini nanti kita jadwalkan selama 6 hari. Tapi 1 hari sebelum pembukaan nanti akan ada registrasi, di mana Bapak Ibu pada saat registrasi harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada di surat. Nanti kami surati pada saat pembelajaran klasikal. Bagian akhir dari pembelajaran klasikal sama seperti di distance learning, nanti akan ada seminar 2, seminar hasil. Jadi ada panduan nanti dari Widya Suara Provinsi Jawa Timur terkait seminar 2. Nanti tetap kita juga akan mengundang atasan langsung serta penguji dari pejabat eselon 2. Nah, dalam seminar 2 nanti, Bapak Ibu akan mempresentasikan aktualisasi yang sudah disusun atau dirancang. Sama seperti seminar 1 nanti akan ada seminar, begitu seminar 2 ini selesai, barulah nanti akan ada penutupan. Jadi di pembelajaran klasikal ini, Bapak Ibu ada pembukaan yang kita nanti akan seremonialkan, ada upacara, kita mengundang pejabat dari Provinsi Jawa Timur, pembelajaran 5 hari selesai, begitu menginjak hari ke-6, itu adalah seminar 2. Dan di hari ke-7 adalah penutupan. Di penutupan ini juga akan kita seremonialkan, kita juga mengundang dari pejabat dari Provinsi Jawa Timur. Nah, begitu Bapak Ibu tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu kerjakan mulai dari awal sampai kegiatan diklat pelatihan dasar ini selesai. Mulai dari MOC, distance learning, kemudian agenda habituasi atau aktualisasi, kemudian yang terakhir adalah agenda klasikal. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, di klasikal nanti Bapak Ibu akan kami inapkan di asrama. Kegiatan itu kita mulai dari pagi hingga sampai jam 9 malam. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu selesai nanti setelah melewati tahapan terakhir yaitu agenda klasikal sampai seminar 2, Bapak Ibu tinggal menunggu hasil kelulusan yang akan dievaluasi oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya terkait teknis penjelasan tentang MOC akan disampaikan oleh Bapak Munir, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya nanti secara teknis lagi akan disampaikan oleh Deletian, partner kami di BKD. Kepada Bapak Munir, kami haturkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kawan-kawan sekalian? Iya, juga. Dengar, Pak.
Baik. Bagaimana Dengar, kabarnya? Bapak? Bagaimana kabarnya pagi ini, Bapak Ibu, kawan-kawan? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Sehat, sehat. Pak. Masih sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Joso terkait dengan persiapan dan tahapan ya, mulai dari MOOC sampai dengan kegiatan pembelajaran terakhir nanti yang akan kawan-kawan sekalian lewati sampai di tahap ini klasikal ya. Klasikal itu pertemuan tatap muka yang nanti kita upayakan untuk mendatangkan wideaksara dari provinsi dan mendatangkan kawan-kawan calon pegawai negeri sekalian di sebuah tempat. Nah, tempatnya ini masih kita koordinasikan teman-teman, karena terus terang saja BKD Bondowoso ini sampai tahun ini belum mempunyai fasilitas diklat sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti kita segera bisa mendapatkan konfirmasi tentang tempat, ya, kemudian tempat itu cukup representatif dan nanti kita bisa gunakan bersama-sama untuk kegiatan klasikal di tahapan terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bondowoso sebanyak 284 orang ini, ya. Yang pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf ya, karena apa? Bapak Ibu ini pengangkatannya dari CPNS menjadi PNS ya terpaksa harus terlambat ya. Karena apa? Di tahun kemarin di 2021 itu seharusnya sudah selesai ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu ini kan formasi 2019 ya. Betul ya, 2019 ya, seharusnya setahun kemudian Iya, sudah Pak. diangkat menjadi PNS, tapi karena alasan utama yaitu ketersediaan anggaran ya Bapak Ibu, Kabupaten Bondowoso kita ketahui bersama mengalami defisit yang cukup dalam untuk 2 tahun terakhir, sehingga baru bisa dianggarkan di tahun 2022. Kawan-kawan sekalian, CPNS Bondowoso, saya harus bercerita latar belakang dulu ya. Jadi Bapak Ibu, anggaran CPNS untuk pelaksanaan latsar itu memang baru tersedia tahun 2022. Itu pun kita mengalami pengurangan-pengurangan di tengah defisit anggaran se-Kabupaten Bondowoso. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dan perlu dimaklumi ya. Jadi sebenarnya tahun kami yang awal itu akan melaksanakan latsar di 2022 itu dengan pola kontribusi. Jadi yang namanya pola kontribusi itu teman-teman sekalian, kita mengirim teman-teman sekalian calon pegawai negeri sipil se-Kabupaten Bondowoso ini ke Surabaya. Ya, itu sudah ditentukan indeks harganya sebesar 5.260.000 berdasarkan peraturan LAN nomor 3 tahun 2021. Tapi karena pada detik-detik terakhir kemudian ada kebijakan pengurangan anggaran, ya, maka kami bernegosiasi dengan BPSDM Provinsi dan LAN untuk tetap bisa melaksanakan latsar di tahun 2022. Kalau tidak, maka pengangkatan kawan-kawan CPNS ini bisa tertunda lagi. Dan nanti ini awal kita bercerita kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini sebetulnya berangkat dengan suasana keprihatinan yang cukup dalam ya, karena indeks harga yang sudah ditentukan oleh LAN itu ternyata tidak tercapai karena anggaran kita dikurangi, dan indeks harga kita per orang itu jatuhnya tidak sampai 3,5 juta. Nah, makanya kita hari ini sosialisasikan mulai dari MOOC sampai tahapan terakhir tadi, distance learning sampai ke pertemuan secara klasikal lebih banyak daring ya Bapak Ibu. Ini juga sebagai upaya dari kami supaya Bapak Ibu tetap bisa diangkat pada tahun 2022 ya, dengan plafon anggaran yang cukup terbatas. Itu sejarahnya Bapak Ibu, kenapa terjadi keterlambatan, kemudian terjadi pengunduran seperti itu ya, karena memang
kondisi anggaran di Kabupaten Bondowoso ini sangat-sangat terbatas gitu ya. Mudah-mudahan upaya kami ini diberikan kelancaran ya, meskipun dilakukan dengan blended learning system ya, dan sampai finish nanti di akhir Bapak Ibu teman-teman CPNS sekalian bisa diangkat menjadi PNS dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, Amin. tadi sudah Amin. disampaikan oleh Mas Joso ya. Jadi pertemuan kali ini juga sebagai test case ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi Mas Deli juga menyampaikan, oh siapa nih yang belum absen, siapa nih yang belum datang, gitu ya. Memang bukan untuk gawat-gawat kalian, karena nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman CPNS itu akan masuk dalam tahap learning ya. Yang namanya distance learning itu pembelajaran tatap muka tapi menggunakan fasilitas IT daring seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya seperti yang kita lakukan hari ini, sehingga diharapkan Bapak Ibu itu bisa mempersiapkan diri benar-benar nanti, karena kalau sudah masuk dalam distance learning itu tidak ada toleransi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu harus mengikuti seluruh tahapan secara disiplin, karena semuanya akan dinilai. Tingkat kehadiran dinilai, kemudian sikap dan perilaku juga akan dinilai oleh pihak yang berwenang gitu ya. Di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Itu Bapak Ibu sekilas tentang latar belakang ya, agar Bapak Ibu semua paham kenapa pengangkatan CPNS Bapak Ibu sekalian yang formasi 2009 menjadi terlambat gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian sedikit saya sampaikan ya informasi tentang Latsar 2022. Saya izin untuk share materi ya. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan? Halo? Terlihat. Iya, Lihat Pak. ya. Kelihatan, Pak. Ya, biar ada persamaan persepsi, nanti biar tidak ada kebingungan, saya sampaikan dulu yang umum-umum ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada istilah JP. JP itu jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit. Ya. Kemudian ada mungkin akan menemui istilah yang lain, sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus itu proses pembelajaran tatap muka antara fasilitator dengan peserta secara daring. Nah, seperti ini contohnya Ibu ya. Seperti yang sekarang ini. Nanti itu akan ditemui oleh teman-teman sekalian pada saat distance learning. Nanti seperti itu. Kemudian ada istilah asinkronus. Itu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta menggunakan berbagai sumber secara daring. Ini sama juga nanti bisa ditemui pada saat tahapan distance learning ya Bapak Ibu. Kemudian tahapan awal yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian yaitu MOOC tadi. Ya, jadi Massive Open Online Course, ya, itu bahasa Inggrisnya. Ya, ini platform pembelajaran yang menawarkan akses terbuka sehingga peserta mendapatkan fleksibilitas dalam mengakses dan mempelajari agenda pelatihan. Ini adalah proses pembelajaran secara mandiri ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah ini bebas mengakses dengan NIP. Barangkali ini untuk FOC ini di antara 284 teman-teman CPNS sudah ada yang mengakses. Ada ya? Ada ya? Nanti kalau belum sempat mengakses, nanti silahkan dicoba-coba. Ya, silakan nanti dicoba-coba untuk diakses ya. Mulai setelah kita sosialisasi hari ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada istilah LMS. Nah, ini akan Bapak Ibu temui pada saat distance learning nanti ya, yaitu platform untuk mengelola pelatihan secara daring dan interaktif sehingga dapat tercipta pembelajaran yang kolaboratif antara fasilitator dan peserta. Nanti pada saat distance learning itu, teman-teman sekalian akan menggunakan
platform ini ya, LMS ya. Nah, soal LMS ini nanti akan ada sesi tersendiri untuk dijelaskan sama bidang teknis. Karena ini masih belum dilewati. Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan ya. Jadi nanti kalau untuk MOOC itu memang disebut batasannya adalah 16 saja ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau menurut ketentuan LAN itu tidak harus 16 hari kerja. Ini MOOC ini cukup panjang Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan sepakat saja biar apa? Biar tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau ketentuan umum MOOC ini sebetulnya sampai pada H-1 pada pelaksanaan klasikal. Cukup lama waktunya Bapak Ibu. Tapi nanti kita sepakati saja soal MOOC ini ya, biar cepat selesai. Karena apa? Nanti biar tidak ada yang ketinggalan dan tidak mengganggu tahapan berikutnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah ini adalah metode pelaksanaan Latsar ya. Di 2022 kita akan pastikan bahwa kita itu akan menggunakan metode blended learning system ya. Kalau pada keadaan normal kita anggaran mencukupi, kemudian tidak ada pandemi COVID, itu biasanya kita melakukan dengan cara metode klasikal. Ya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal disepakati untuk Kabupaten Bondowoso kita akan menggunakan blended learning system dengan pola kemitraan dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur ya. Bapak Ibu sekalian, nanti Latsar CPNS dengan metode blended learning ini dilaksanakan selama 647 JP atau setara dengan 74 hari kerja. Ini kalau tidak ada perubahan tambahan materi Bapak Ibu ya. Kalau saya sih lebih senang kalau lebih cepat gitu ya, karena kabarnya itu nanti kita akan diundang lagi ke BPSDM Provinsi dan mungkin akan ada tambahan JP gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau nambah tidak terlalu banyak itu biar cepat selesai. Jadi sudah kita sampaikan juga bahwa nanti ada tahapan pembelajaran mandiri lewat MOOC selama 48 JP atau setara 16 hari kerja, itu pakem umum yang biasa dipakai oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur atau LAN ya. Kemudian tahapan berikutnya selama 22 hari kerja itu kita akan memasuki distance learning. Nah, kemudian setelah itu ada tahapan aktualisasi 320 JP atau setara dengan 30 hari kerja. Ya, itu nanti Bapak Ibu berfokus kepada tugas-tugas atau aktualisasi dari materi pembelajaran distance learning di OPD masing-masing, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nanti agendanya adalah pembelajaran klasikal. Nah, bobotnya 62 JP atau setara dengan 6 hari kerja. Dan yang terakhir sekali adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nanti ini aktualisasi di OPD-nya masing-masing. Nah, ini istilah-istilah tadi yang kita gunakan ya. Jadi tidak usah dihafal Bapak Ibu sekalian, yang penting paham saja. Ketika nanti Bapak Ibu ketemu dengan istilah-istilah ini, Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami gitu ya. Kemudian saya beralih ke slide yang berikutnya Bapak Ibu. Sebentar. Saya tarik ke atas dulu ya. Ini adalah desain Latsar CPNS Blended Learning System yang kita gunakan di tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Ini ketentuan yang sudah disampaikan oleh Mas Joso tadi ya, bahwa CPNS itu seharusnya ada masa 1 tahun masa prajabatan ya. Nah ini teman-teman CPNS yang formasi 2019
itu sudah lebih dari 1 tahun, gitu ya. Ada keterlambatan. Kemudian kita menggunakan Latsar CPNS itu kalau CPNS, kemudian kalau honorer itu menggunakan istilah prajabatan. Itu ada harganya ya Bapak Ibu sekalian. Itu ya itu yang dulu. Jadi itu kita skip saja itu ya. Jadi tidak penting lagi karena itu Hah? Sudah. Gimana ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini nih. Sudah? Nggak kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah ya kelihatan ya? Full screen. Tadi tidak kelihatan, Pak. Sekarang kelihatan dah. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi Kelihatan, Pak. tadi sampai slide kedua ya. Jadi untuk Latsar CPNS itu sebenarnya kalau kita melaksanakan dengan pola kontribusi, Bapak Ibu, teman-teman CPNS, itu ada harganya ya. Dulu 9.296.000 per orang. Nah ini kalau dikalikan 284 kita harus menyediakan anggaran cukup besar ya. Kemudian kita putuskan untuk menggunakan blended learning system. Ya, itu indeks harganya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 5.260.000. Ini ditanggung oleh APBD Bapak Ibu ya, bukan ditanggung oleh teman-teman CPNS. Dulu pernah ya tahun berapa itu ya? Latsar ditanggung oleh CPNS sendiri. Tahun berapa itu? Tahun berapa Mas Yosua? Sekitar 3 tahun yang lalu apa ya? Dan itu cukup memberatkan. Kemudian ada surat edaran dari LAN bahwa program prajabatan atau Latsar CPNS itu wajib ditanggung oleh pemerintah daerah atau instansi yang mengirim. Itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kemudian ada penurunan harga karena ada perubahan sistem dan mengakomodir kondisi pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Ya, indeksnya jadi 5.260.000 per orang. Dan ini pun, maaf saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk Kabupaten Bondowoso, indeksnya tidak sampai segini, ya karena kita dipotong lagi, gitu ya. Anggaran untuk Latsar di 2022 kita dipotong lagi untuk kepentingan yang lain. Jadi indeksnya sekitar 3,5 juta. Ya, jadi dari ini teman-teman sekalian nanti kita juga mohon pengertian ya. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya penunjang, butuh pembiayaan seperti alat tulis dan sebagainya itu kami tidak bisa menyediakan. Itu ya. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian karena memang anggaran kita sangat terbatas untuk pelaksanaan Latsar di 2022. Terpaksa kita melaksanakan sendiri, lokasinya di Kabupaten Bondowoso, kita tidak mengirim teman-teman sekalian ke Surabaya, dan sama-sama kita berjuang dan kita akan lalui tahapan ini dengan sangat serius dengan anggaran yang cukup terbatas. Itu ya, harus sanggup ya teman-teman sekalian karena ini untuk masa depan teman-teman sekalian juga ya. Iya, Pak. Gimana ya teman-teman, sanggup Baik, ya Pak. nanti dengan segala Siap. ya kita harus melaksanakan Latsar di 2022 ini dengan terus terang aja dengan segala keterbatasan. Yang penting secara formal, kemudian secara resmi Bapak Ibu sudah lalui semuanya, kemudian pada saatnya teman-teman sekalian ini nanti akan diangkat menjadi PNS di Kabupaten Bondowoso. Amin. Mudah-mudahan lancar. Gitu. Kemudian teman-teman sekalian, sekilas saja ini saya sampaikan, sebetulnya ini tidak begitu penting. Soal MOOC, ya teman-teman sekalian, di mana-mana itu sudah ada materi pembelajaran ya. Jadi teman-teman sebelum mulai, itu mungkin bisa mengakses YouTube dari LAN RI. Itu di situ lengkap
ditampilkan tutorial tentang MOOC. Ya, saya pun semalam belajar dari situ, teman-teman sekalian. Kemudian bahkan di YouTube itu ada yang mengupload soal-soal dan jawaban. Itu. Ada yang sudah pernah akses YouTube LAN RI? Belum, Ada ya? Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Ya. Ya, jadi kalau pada belum seperti ini nanti segera belajar ya, teman-teman sekalian. Biar apa? Biar dalam proses pembelajaran nanti lancar. Karena MOOC itu wajib selesai dulu sebelum dilakukan distance learning. Karena apa, Bapak Ibu? Nanti MOOC itu kan proses pembelajaran mandiri, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah belajar, kemudian sudah download materinya, betul-betul dibaca, dipahami, nanti pada saat masuk dalam tahapan distance learning, itu teman-teman sekalian itu sudah tidak asing lagi dengan MOOC. Tidak asing lagi dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Widya Iswara dari BPSDM Provinsi pada saat distance learning. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah membaca, sudah mempelajari, download materi, pada saat pelaksanaan distance learning, itu nanti tidak akan asing lagi dengan materinya. Ya, Bapak Ibu sudah bisa langsung berdiskusi dengan pengampu materi pada saat distance learning. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi ini memang namanya proses pembelajaran mandiri, itu butuh keseriusan ya, teman-teman sekalian. Ya, agar apa? Agar nanti bisa masuk dalam tahapan berikutnya dengan lancar. Jangan sampai nanti ketika masuk dalam distance learning ada pertanyaan terkait dengan materi yang setelah didapatkan di MOOC, Bapak Ibu sekalian tidak bisa menjawab gitu ya. Paling tidak bisa berdiskusi lah dengan Widya Iswara pengampu dari BPSDM Provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jumlah JP-nya tadi sudah saya sebutkan ya. Ada 48 JP. Kemudian ini ya bisa dibaca sendiri ada 217 JP untuk distance learning. Ada rinciannya juga. Saya kira ini tidak begitu substansi ya. Nanti bisa didalami sendiri ya. Kemudian slide seperti ini juga bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian di websitenya LAN RI. Nanti bisa didalami sendiri ya. Agar nanti teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan proses pembelajaran mandiri di MOOC gitu ya. Ini ada rincian juga teman-teman sekalian. Jadi ada nanti di MOOC teman-teman akan ketemu dengan tropi ya. Ini pada saat teman-teman mengakses MOOC, kemudian mengikuti video, mengikuti ceramah, kemudian ada juga download materi, itu nanti akan mendapatkan tropi di aplikasi itu. Ya. Kemudian bobotnya adalah 15%. Nanti ya setelah proses pembelajaran mandiri di MOOC ini, di MOOC sendiri nanti ada evaluasi akademik, teman-teman. Jadi penilaian dilaksanakan pada MOOC itu bobotnya 20%. Ya. Kemudian berlanjut ke proses pengembangan kompetensi bidang 15% dan evaluasi pada saat aktualisasi itu 50%. Nanti bisa dipelajari sendiri ya, teman-teman ya, soal ini karena ini masalah teknis banget gitu ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke model Latsar Blended Learning System. Tadi sudah kita sampaikan, Mas Joso juga menyampaikan bahwa nanti ada tahap pertama ada MOOC, kemudian tahap kedua ada distance learning, ya, proses pembelajaran daring dan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, itu masuk dalam tahapan distance learning. Kemudian tahap ketiga ada pembelajaran klasikal, yang waktunya itu 6 hari, dan kalau bisa atau sebisa mungkin ini nanti kita akan asramakan, karena proses pembelajaran pada saat klasikal itu nanti akan berlangsung dari pagi
sampai kira-kira jam 9 atau jam 8 ya. Kira-kira sampai jam 9 malam ya. Kira-kira sampai jam 9 malam. Itu akan berlangsung selama 6 hari kerja. Ya. Kalau tidak ada kendala, kalau tidak ada situasi kahar gitu ya, tidak ada gelombang COVID-19 versi baru itu Omikron ya. Mudah-mudahan tidak ada. Nanti mudah-mudahan kita bisa membawa teman-teman sekalian dalam satu tempat atau asrama sehingga kita bisa melakukan evaluasi dari sikap perilaku dan lain sebagainya, disiplin, sikap perilaku dan lain sebagainya. Karena memang unsur-unsur itu menjadi salah satu penilaian dan nanti akan dibawa ke dalam rapat evaluasi kelulusan. Ya. Yang terakhir itu, Bapak Ibu sekalian, yang nomor tahapan keempat itu adalah pengembangan kompetensi teknis yang dilaksanakan oleh instansi asal peserta secara mandiri atau bekerja sama. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya, ini masih sama dengan yang di atas ya, cuman tampilannya agak berbeda sedikit. Setidaknya ada 4 tahapan yang akan dilalui oleh teman-teman sekalian. Kita skip saja. Dan ini adalah slide yang menjelaskan khusus tentang MOOC ya. Ini ya. Jadi nanti desain pembelajaran di MOOC itu seperti ini, teman-teman sekalian. Pertama harus login dulu. Login menggunakan NIP ya. Saya terus terang tidak pernah mencoba ini karena saya tidak punya NIP-nya CPNS gitu ya. Yang bisa mengakses desain pembelajaran MOOC hanya CPNS menggunakan NIP-nya sendiri-sendiri. Kalau kami ini tidak bisa karena kita tidak punya NIP CPNS, gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan nanti setelah login, ya, ini saya berikan gambaran aja ya karena saya sempat juga melihat tutorialnya via video LAN ARI. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses ke sana ya untuk bisa memperdalam. Nanti setelah login, teman-teman sekalian akan bertemu dengan welcoming video. Ya, nanti ada semacam ceramah gitu ya, ceramah pembuka dari Menpan, dari Kepala LAN atau Deputi atau bahkan dari Presiden itu ya. Itu ada di tahapan pertama setelah login. Ya. Ini dicermati saja karena memang ini harus dilalui ya. Teman-teman sekalian. Kemudian yang tahapan ketiga itu ada agenda pembelajaran 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi ada overview agenda, mata pelatihan 1, mata pelatihan 2, mata pelatihan 3 dan seterusnya. Gitu ya. Saya mohon maaf tidak bisa MOOC ini kan tidak bisa dipraktekkan di sini ya karena saya tidak bisa akses secara langsung. Nanti lebih jelasnya itu ada di tutorial video. Nanti teman-teman sekalian bisa akses sendiri di YouTube gitu ya. Kemudian nanti tahapan terakhir dari proses pembelajaran di MOOC itu adalah post test atau evaluasi. Nah, untuk post test ini nanti ada beberapa yang harus diperhatikan ya, ada fokus oleh teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke situ, ini saya berikan gambaran tentang alur MOOC dulu ya. Nanti ada langkah 1 dan langkah 2 itu ya. Yang langkah 1 itu nanti ada materi kebijakan ya. Di situ konon katanya ada sambutan kepala LAN, ada kebijakan Latsar ya, ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan penyelenggara Latsar itu juga dari LAN ya. Materinya berupa video ya, dua-duanya video di langkah 1 itu. Kemudian setelah teman-teman menyimak video tersebut sampai selesai, kemudian membaca dan mengunduh materi, itu nanti akan mendapatkan 1 trofi untuk video yang pertama, dan untuk video kedua itu mendapatkan 2 trofi. Ini adalah sistem pembelajaran via aplikasi ya teman-teman sekalian, nanti bisa dirasakan sendiri gitu ya.
Jadi tolong sekali lagi saya tekankan teman-teman untuk mencari video tutorialnya ya, karena memang di sini tidak bisa saya tampilkan gitu. Kemudian yang langkah kedua itu ada materi substansi ya. Ada bobotnya 70% untuk materi substansi 1. Kemudian ada materi substansi 2 yang bobotnya 30%. Gitu ya. Materi substansi 1 itu ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian agenda 1 itu ada modul bahan tayang. Silahkan dibaca dan diunduh. Nanti akan mendapatkan 6 trofi di situ. Kemudian modul bahan tayang untuk agenda 2 itu juga tugasnya hanya membaca dan mengunduh. Nah, kalau sudah selesai mengunduh nanti akan dapat 10 trofi. Ya. Kemudian agenda ketiga, agenda keempat, dan seterusnya nanti bisa dipelajari sendiri detailnya ya. Saya sendiri mohon maaf teman-teman, karena saya tidak pernah mempraktekkan ini, bagaimana munculnya trofi itu seperti apa, kemudian setelah selesai itu apakah ada tombol submit apa enggak, itu nanti saya belum begitu paham secara detail. Makanya sekali lagi saya tekankan teman-teman sekalian untuk segera mengakses video tutorialnya sebelum nanti mencoba membuka MOOC gitu ya. Karena begini teman-teman, jadi setiap apa yang teman-teman lakukan di MOOC ya, nanti itu akan terrecord oleh sistem. Jadi LAN itu akan bisa mengakses apa yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Terutama nanti kalau sudah sampai dalam tahapan evaluasi akademik. Ya, dan ini pada saat pembelajaran mandiri via MOOC ini nanti terakhir itu ada apa namanya evaluasi akademik di situ ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini nanti detailnya bisa didalami sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi ada kompetisi dalam pembelajaran MOOC, teman-teman sekalian ya. Ini perlu diperhatikan, ada ketentuan evaluasi akademik ya. Yang pertama, peserta melaksanakan post-test 1-3 kali, itu dapat memperoleh skor maksimal 100. Kedua, peserta melaksanakan post-test ke-4-5 kali, dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Untuk post-test yang ke-6 kali, skor maksimal 80,01. Dan post-test yang lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor 70,01. Nah, ini perlu hati-hati ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi saya melihat ini teman-teman harus menggunakan strategi ya. Jadi untuk yang tahapan pertama pada ketentuan evaluasi akademik nanti setelah apa namanya bagian awal tengah itu sudah dilalui pada MOOC, sudah download, sudah belajar, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan sampai pada evaluasi akademik di MOOC gitu ya. Nah, post-test yang pertama untuk 1 sampai yang ketiga kali itu adalah merupakan golden opportunity gitu ya, bisa disebut begitu. Itu masa emas buat teman-teman sekalian. Karena apa? Kalau sampai 4 kali, itu nilai yang maksimal yang bisa dicapai itu akan turun. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman sekalian sampai pada tahapan evaluasi akademik pada MOOC, kemudian melaksanakan ujian di situ, menjawab soal-soal yang berupa multiple choice, ya, kalau sudah apa namanya lebih dari 90,01 itu stop, tidak usah lagi melangkah kepada apa evaluasi akademik yang keempat atau kelima. Itu ya. Dilihat nanti skornya. Ya. Ini masa emasnya ini nanti pada tahap 1 sampai yang ketiga kali itu. Kalau sudah maksimal lebih dari 90,01 itu sebaiknya saya sarankan tidak usah mencoba lagi ke evaluasi akademik atau ujian yang keempat. Karena nanti kalau sampai melangkah kepada ujian yang keempat, misalnya nih Bapak Ibu, ya
teman-teman, pada saat yang ketiga atau kedua itu sudah sampai pada nilai 92 gitu ya. Oke, kalau sudah sampai 92 berarti itu sudah lebih dari 90,01. Langsung masuk klik dalam ujian atau evaluasi yang keempat kali, nanti meskipun nilainya dapat 100, yang akan diambil itu oleh sistem adalah maksimal 90,01. Itu. Kira-kira bisa dipahami teman-teman sekalian? Paham, Pak. Oke. Paham. Ya, Baik. ya. Paham, Nanti Pak. diperhatikan ya nanti pada saat evaluasi akademik di MOC, karena ini pembelajaran mandiri ya. Kan tidak, kalau pembelajaran mandiri kan tidak bisa tidak bisa bertanya kepada orang yang lebih ahli atau lain sebagainya. Paling hanya bisa diskusi dengan teman-temannya sendiri. Ya mungkin dikerjasamakan ya dengan teman-teman yang lain, saling membantu gitu. Oke, sebentar ya, saya teruskan dulu ya teman-teman. Saya sebentar. Masih terdengar suara saya? Terdengar ya? Masih Dengar. dengar. Ya, saya teruskan dulu sebentar ya. Nanti begitu masuk, kalau misalnya nilainya masih belum mencukupi, ya, belum maksimal, nanti Bapak Ibu bisa meneruskan ke post-test yang keempat sampai dengan kelima, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk dalam post-test yang keempat sampai kelima kali, itu nilai maksimal yang bisa didapat hanya 90,01, gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk dalam ini remedial ya istilahnya, yang remedi yang keempat sampai 5 kali, maksimalnya 90,01. Jadi ini juga harus disiasati ya teman-teman sekalian. Kalau skornya sudah cukup, itu stop, jangan melangkah kepada remedial yang ke-6 kali dan seterusnya. Karena kalau kita sampai masuk ke remedial yang ke-6 kali, nanti skor yang bisa didapat maksimal 80,01. Ya. Kemudian kalau misalnya sampai apes-apesnya teman-teman sekalian bisa nilainya masih belum maksimal, ini kan ada ketentuan nih. Ketentuan minimal ya untuk lulus itu 70,01. Ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke 6 kali dan seterusnya, itu harus sampai ke angka maksimal 70,01. Dan kalau yang ke-6 kali dan seterusnya itu tidak ada batasan. Bisa sampai 10 kali, 11 kali, 12 kali. Silakan, yang penting angkanya sampai pada 70,01. Kalau di bawah itu nanti teman-teman sekalian akan dinyatakan tidak lulus MOOC. Jadi ini cukup fleksibel ya, teman-teman sekalian, cukup fleksibel. Jadi saya bertanya ke beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan, itu ternyata tidak sulit-sulit amat Kak untuk bisa mencapai bahkan angka 100. Ya. Karena bisa diulang-ulang dan bisa dipelajari. Ada bocoran ya yang khusus membahas soal ini. Ada contoh soal dan jawabannya yang benar itu yang mana? Gitu ya. Dan itu tidak dihapus oleh LAN, dibiarkan begitu saja. Nah, itu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mendalami ya, karena ini multiple choice ya, pilihan ganda, materinya berupa materi umum seperti ini ya, kalau di kuliah itu seperti ya peningkatan kapasitas ASN, kemudian materi PP 11, materi tentang undang-undang ASN dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa rasakan ketika sudah evaluasi yang pertama gitu ya. Pakai siasat. Nanti kalau misalnya skornya masih minim ya, di bawah 70, belajar dulu gitu ya. Belajar dulu, ada dapat 1 minggu, berarti nanti evaluasi akademik lagi. Gitu ya. Biar nanti pada tahap kedua itu sudah mencapai angka yang maksimal. Ya, saran saya jangan 1 hari nanti remedial sampai 3 kali gitu ya, coba-coba gitu ya. Jadi kalau coba-coba biasanya belum
belajar tuntas, coba lagi, nanti akhirnya sampai 6 kali. Kalau sudah 6 kali ke atas itu skor maksimal hanya 70,01. Itu ya. Kemudian saya masuk ke ketentuan tropi nih, karena ini yang paling penting, ini agak lama memang. Jadi ketentuan peserta untuk memperoleh tanda tropi atau bintang bersinar. Nah, ini pun saya sebetulnya kurang paham sebenarnya kok ada bintang bersinar segala ini ya. Jadi pada materi kebijakan, ya teman-teman, peserta wajib memperoleh minimal 2 tropi. Pada materi substansi 1, peserta wajib memperoleh minimal 7% jumlah tropi pada agenda 1, 2, 3. Pada materi substansi 2, peserta wajib memperoleh minimal 3 tropi pada agenda 1, 2, 3. Perolehan 5 tropi akan dikonversi menjadi bintang bersinar emas setengah. Nah, ini saya belum pernah lihat, teman-teman ya. Karena saya belum pernah mengalami. Ini hanya ketentuan umum yang diatur oleh LAN RI ya. Kemudian perolehan 10 tropi akan dikonversi menjadi bintang bersinar emas penuh. Ini kayak judul lagu aja ya. Bintang bersinar. Peserta wajib memperoleh minimal 28 tropi. 2 bintang bersinar penuh, 1 bintang bersinar setengah, dan 3 tropi. Atau sebanyak-banyaknya dapat memperoleh 50 tropi. Ini kalau istimewa, excellent ya. Jadi 5 bintang bersinar penuh. Itu untuk bisa sampai ke tahapan selanjutnya nanti untuk bisa mengikuti kegiatan terakhir apa namanya klasikal ya. Ini ada konversi tropi dan bintang terhadap penilaian sikap perilaku. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi ternyata di MOC itu juga ada yang namanya penilaian sikap dan perilaku ya. Di situ apa namanya konsistensi dan ketekunan atau perilaku teman-teman sekalian itu bisa dipantau oleh LAN dengan cara memantau interaksi teman-teman sekalian dalam proses pembelajaran MOOC. Jadi kalau memperoleh 41 tropi sampai 5 bintang bersinar penuh nilainya setara dengan 95 sampai 100. Ya. 31 tropi sampai 4 bintang bersinar penuh nilainya 90 sampai 95. Kemudian 29 tropi sampai 3 berbintang sinar penuh nilainya 80 sampai 90. Memperoleh 28 tropi nilainya setara dengan 70,01 dan itu adalah nilai maksimal yang ditentukan oleh LAN RI untuk apa? Untuk kelulusan teman-teman sekalian. Itu ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang sifatnya teknis nanti kita akan share dengan teman-teman yang lain ya, yang mungkin lebih berpengalaman di BKD Bondowoso terkait dengan MOOC. Saya lanjutkan dulu ya sebentar ya, paling 10 menit ya. Ini adalah distance learning ya. Distance learning itu adalah tahapan kedua proses pembelajaran yang akan dilalui oleh teman-teman sekalian setelah apa namanya agenda pembelajaran MOOC ya. Nanti akan saya tampilkan sekilas jadwalnya ya. Insya Allah ini proses distance learning ini akan kita mulai pada tanggal 18 Februari untuk gelombang yang pertama. 18 Februari sampai tanggal berapa nanti kita akan tampilkan sebentar ya. Kemudian ini adalah distance learning 1 pembelajaran melalui daring ya. Jadi nanti di distance learning itu full daring. Makanya tadi diingatkan oleh Mas Joso, Bapak Ibu, pelajaran daring itu kita mengharap dengan sangat kepada teman-teman sekalian supaya mengikuti proses ini secara tuntas ya 100%. Kalau bisa selama 22 hari kerja itu harus apa namanya? Penuh tingkat kehadirannya ya. Karena itu akan di absen dan dievaluasi setiap hari. Ya namanya masih siswa ya, teman-teman sekalian ya. Ini juga dalam rangka mengajari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian supaya lebih berkomitmen kepada apa namanya? Agenda pembelajaran ya. Ini juga bagian dari penilaian sikap dan perilaku teman-teman sekalian bagaimana menyingkapi proses pembelajaran yang akan diberikan oleh Widya Iswara nanti secara daring. Ya.
Nanti akan ada registrasi peserta, ini akan difasilitasi oleh rekan kami di bagian teknis ya. Nah, ini mungkin ini khusus distance learning, nanti akan ada sosialisasi lagi ya teman-teman sekalian ya. Kemudian tahap 1 itu ada agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya. Ya, gambarannya seperti ini, teman-teman, baca modul, bahan tayang, video dan media pembelajaran interaktif lain. Kemudian nanti ada sebagian tugas-tugas yang diberikan oleh Widya Iswara yang harus diselesaikan. Kemudian ada model pembelajaran dengan fasilitator atau penceramah. Ya, seperti ini ya, tapi nanti yang memberikan materi adalah Widya Iswara secara daring. Kemudian diskusi juga antar peserta. Nanti teman-teman 40 peserta pertama itu ya, itu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jumlahnya 10 orang, 10 orang, 10 orang. Ya. Tapi nanti secara detail nanti akan kita berikan pada sosialisasi berikutnya. Gitu. Kemudian tahap kedua, nanti ada agenda keempat, ada e-coaching itu. E-coaching ya seperti ini, Bapak. E-coaching itu seperti yang kita laksanakan hari ini ya, tapi nanti ada pemateri dari Widya Iswara dari BPSDM Provinsi. Kemudian tahapan yang paling penting pada saat distance learning itu ada seminar rancangan presentasi. Ya, setelah selesai nanti akan off campus. Ya, off campus itu artinya Bapak Ibu akan kembali ke tugas-tugas sehari-hari, akan kembali ke tugas-tugas rutin di mana? Di OPD-nya masing-masing sambil membawa agenda hasil pembelajaran daring dari Widya Iswara Pengampu. Ada yang harus diselesaikan di situ. Ya, biasanya terkait dengan proyek perubahan yang Bapak Ibu sudah gagas pada saat distance learning dan sudah disepakati dengan Widya Iswara Pengampunya. Ya. Kemudian ini masih distance learning 2 pelaksanaan aktualisasi ya. Ini ada skema aktualisasi di tempat kerja, itu juga ada jadwalnya ternyata teman-teman sekalian. Ya, nanti hari 1 sampai 7, hari 8 sampai 14, hari 15 sampai 21, hari 22 sampai 28 itu sistem pekerjaan yang harus dilaksanakan pada saat aktualisasi di tempat kerja masing-masing itu. Ini ya, melaksanakan kegiatan aktualisasi, kemudian melakukan coaching jarak jauh dengan Widya Iswara Pengampu, kemudian ada pembelajaran asinkronus, ya, pembelajaran tatap muka tapi daring gitu ya. Membuat catatan pelaksanaan aktualisasi, membuat draft laporan aktualisasi. Ya. Kemudian hari-hari terakhir sebelum hari ke-30 itu nanti teman-teman sekalian akan membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi dan membuat draft bahan paparan aktualisasi. Kemudian ini sudah sampai tahapan akhir di distance learning. Setelah itu Bapak Ibu atau teman-teman sekalian akan segera memasuki pembelajaran secara klasikal. Sekali lagi teman-teman sekalian nanti silakan didalami sendiri-sendiri ya. Atau nanti ini bisa di-share di grup. Ya. Materinya bisa di-share dengan grup, bisa detailnya bisa dipelajari gitu ya. Kemudian yang terakhir dari saya adalah pembelajaran klasikal. Ini durasinya adalah 6 hari kerja. Ya. 6 hari kerja tidak dihitung Sabtu sampai Minggu atau tanggal merah ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pengumuman baru atau percepatan atau pemadatan, kami masih menunggu komunikasi dengan BPSDM Provinsi. Jangan-jangan nanti, ini gini aja Pak, karena Widya Iswaranya hari ini tidak bisa misalnya, nanti Sabtu Minggu kita pakai. Nah, itu kadang-kadang ada seperti itu teman-teman sekalian. Kita masih akan lakukan komunikasi dengan BPSDM Provinsi terkait dengan jadwal pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh BPSDM ke Widya Iswara Pengampu. Jadi nanti ada pembelajaran tatap muka.
Ya, pembelajaran tatap muka itu pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu apa namanya? Ini selama pembelajaran klasikal disisipi dengan kegiatan asinkronus, merekam, upload video, share link, dan lain sebagainya, dengan mengorganisasikan sendiri pembelajarannya bagi individu maupun kelompok. Ya, ini adalah tahapan akhir pada saat klasikal. Nanti detailnya akan disampaikan oleh apa namanya widyaswara pengampu masing-masing gitu ya. Jadi tujuannya memberikan penguatan pendalaman dengan pembelajaran sebelumnya, pembelajaran menekankan pada outdoor activity. Nah, saya kurang paham juga ini kok ada apa namanya tulisan outdoor activity kalau pemahaman ini senang-senang ya, tapi kelihatannya enggak ya untuk proses pembelajaran blended learning system ini kelihatannya full nanti di dalam ruangan gitu ya. Kemudian yang terakhir orientasi pada pembentukan sikap perilaku bela negara. Nah, nanti termasuk yang disebutkan oleh Mas Oso, nanti ada pembinaan fisik, kita kerjasama dengan personil dari Kodim Bondowoso untuk melakukan binsik gitu ya. Biasanya setiap pagi itu kalau ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, teman-teman sekalian. Kalau sudah klasikal ini kan kita selain konsentrasi juga kecampuran dengan senang-senang ya. Kalau pagi itu jam 5 pagi biasanya teman-teman sudah harus siap standby untuk melakukan senam pagi bersama oleh personil dari Kodim gitu ya. Kemudian ada kegiatan fisik yang lain yang orientasinya pada pembentukan sikap perilaku bela negara. Nanti detailnya saya kurang punya gambaran yang konkret tentang ini. Nanti kita akan sampaikan mungkin di kesempatan yang lain. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian, teman-teman ASN sekalian dari kami ya, dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang silakan mute dulu, kemudian disampaikan di sini atau mungkin bisa diinventarisir melalui ya, keliling. Kira dari saya cukup segitu dulu ya. Nanti pada Mas Delip atau Pak Joso nih ya yang berperan sebagai moderator ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang ini hal baru ya teman-teman sekalian. Saya pun belum begitu detail menguasai soal MOOC dan lain sebagainya karena sekali lagi Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ini baru pertama kalinya melaksanakan latsar atau prajabatan untuk CPNS dengan metode apa namanya? Dengan metode kemitraan dengan BPSDM dan dilaksanakan secara mandiri di Kabupaten Bondowoso. Kalau sebelumnya teman-teman sekalian kita tinggal ngirim saja ya. Bapak Ibu, teman-teman 284 orang kita kirim ke Surabaya secara bertahap, secara 7 tahap misalnya dan kita tinggal menunggu saja. Matang, selesai, dapat nanti baru diangkat menjadi PNS. Tapi khusus untuk 2022 kita harus bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan Latsarni di Kabupaten Bondowoso dengan segala keruwetan dan kerumitannya. Jadi kita akan sama-sama yang teman-teman sekalian untuk menyelesaikan semua tahapan ini sampai finish sampai hari terakhir. Saya kira itu, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan yang ada ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Alfa atau Mas Deli. Baik. Baik, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM atas materi yang telah disampaikan barusan. Terkait MOOC, nanti ada penjelasan yang lebih detail lagi dari rekan kami, Saudara Delitian. Cuma satu informasi Bapak Ibu dari saya, informasi terakhir yang saya terima dari rekan CPNS di lembaga kami, bahwa MOOC sampai dengan saat ini
sedang mengalami maintenance, perbaikan dalam sistem. Ini terkait dengan materi baru yang ada di dalam sistem MOC, entah itu materi yang gampang atau susah, kita juga tidak bisa mengakses. Jadi Bapak Ibu baru bisa mengakses MOC nanti setelah tanggal 17 Januari dan seterusnya. Jadi untuk saat ini sampai dengan tanggal 16, Bapak Ibu belum bisa mengakses. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mulai tanggal 17 Bapak Ibu baru bisa mengakses. Baik, Pak. Tapi bisa dicoba. Setelah ini Bapak Ibu bisa dicoba. Kalau memang itu tidak bisa, berarti informasi itu benar ya. Nah, Ya, siap, Pak. untuk Terima selanjutnya ada tambahan penjelasan yang lebih detail tentang MOC dari PIK kami, person icek kepada Mas Lilit kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MOC tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kabid dan Mas Joso sebagai Kasubid. Ini saya cuma menambahkan untuk nanti ketika MOC dilakukan, ini setelah selesai nanti saya akan buatkan form untuk jenengan semua mengisi seperti ini. Saya share screen dulu ya, contohnya. Jadi ini untuk yang golongan 3, ini contohnya. Nanti di sini ada nama, NIP, jabatan, pendidikan seperti yang tadi di absen itu setelah selesai MOC di sini dicentang nanti. Dicentang, terus tanggal lulusnya berapa, nilainya berapa. Nanti saya share di grupnya Telegram. Oke. Terus ini yang contoh golongan 3, kemudian yang stop share. Nah, ini ada golongan 3 dan nanti mungkin ada golongan 2 ya. Terus untuk nama, bila tidak ada, silahkan ditambahkan di bawah. Tapi mohon maaf, mohon di-mute dulu semua ya. Tapi mohon maaf, nanti ketika ada nama di sana itu dicari dulu. Jangan dibuat lagi seperti tadi, waktu absen. Gitu. Jadi biar nggak tempuk seperti tadi. Nah, itu tambahan dari saya. Mohon nanti ya ketika mengisi di sini diperhatikan selesai MOC itu dicentang, terus tanggal lulusnya berapa, kemudian nilainya berapa. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid itu nilai maksimal 100 dan bisa diulang lebih dari sekali. Ya, untuk penyelesaian MOC itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Itu bisa lebih dari yang tadi, tapi nanti ketika lebih dari 3 kali, nilai itu akan turun. Itu. Dan waktu MOC tadi itu lebih dari 2 minggu, mohon diperhatikan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Apakah bisa kerjasama dengan temannya? Mungkin bisa, tapi secara berkelompok. Seperti itu. Tapi saya ingatkan lagi untuk nilai itu ada batasannya. Lebih dari 3 kali, itu nanti nilai grade-nya akan turun. Seperti itu. Untuk tanya jawab sebentar lagi akan saya buka kolomnya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Kabid atau Pak Kasubid saya. Monggo. Ini kolom chat saya buka sekarang. Silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nogowianto, Pak. Maaf, ini tentang tadi dijelaskan bahwa anggaran untuk teman-teman CPNS itu tidak usah mengeluarkan biaya. Nanti dianggarkan di APBD. Jadi mungkin kami kurang jelas tentang itu, takutnya ada biaya-biaya lain yang harus kami siapkan. Mungkin mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, suara saya masih terdengar ya, teman-teman? Masih, Pak. Masih Oke. Jadi terkait dengan gini,
Untuk seminar itu adalah masing-masing Bapak Ibu. Jadi setiap calon pegawai negeri sipil dituntut untuk membuat sebuah inovasi yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang dibuat secara sendiri-sendiri. Nanti pada saat seminar 1 ataupun seminar 2, Bapak Ibu akan presentasi sendiri-sendiri. Makanya nanti kita undang mentornya, kita hadirkan penguji, itu diuji sendiri-sendiri, bukan kelompok ya Bapak Ibu. Dan terkait seminar, dan terkait rancangan aktualisasi, nanti Bapak Ibu akan dibimbing, akan dituntun oleh seorang coach dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Itu biasanya per kelompok. Jadi dalam empat kelompok itu dalam satu kelas, 4 kelompok itu ada coach masing-masing yang membimbing Bapak Ibu dalam membuat rancangan aktualisasi. Gitu nggih Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan latsar bagi CPNS tahun 2022. Apabila ada yang kurang dari kami, Bapak Ibu bisa informasikan di grup, atau kalau kurang jelas nanti Bapak Ibu bisa datang ke tempat kami di BKD. Baik Bapak Ibu, kami akhiri pertemuan untuk kali ini. Teriring doa, mudah-mudahan latsar yang akan Bapak Ibu ikuti dari tahap awal sampai nanti tahap berakhir di klasikal senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu yang akan mengikuti latsar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Jadi pesan kami, tetap jaga kesehatan baik-baik Bapak Ibu, karena kami yakin pandemi COVID-19 ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami dari BKD Kabupaten Bondowoso, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.